Hai guys, kembali lagi di Sahaja Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Marvel Studios yang berjudul Black Panther: Wakanda Forever. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang kembalinya sang Black Panther untuk melindungi bangsa Wakanda. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Shuri yang sedang berusaha menciptakan tanaman pusaka untuk menyembuhkan sang kakak, T'Challa yang sedang sekarat. Ratu Ramonda datang menemui Shuri dan menyampaikan bahwa Raja T'Challa sudah meninggal dunia. Keluarga dan semua rakyat Wakanda sangat berduka atas kematian Raja T'Challa. Mereka pun mengantarkan sang Black Panther ke tempat peristirahatan terakhirnya. Satu tahun kemudian, Ratu Ramonda menghadiri sebuah pertemuan PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapatkan tekanan dari negara lain untuk membagikan vibranium seperti yang sudah dijanjikan oleh Raja T'Challa dahulu. Ratu Ramonda berkata bahwa Wakanda tidak akan membagikan vibranium pada dunia luar, karena vibranium tersebut dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Ramonda juga berkata bahwa Wakanda telah kehilangan Black Panther sebagai pelindung mereka. Namun hal itu tak membuat pertahanan mereka menjadi lemah untuk menjaga vibranium. Beberapa waktu sebelumnya, Okoye dan para Dora Milaje berhasil menangkap para tentara yang dikirim untuk mencuri vibranium di tambang Wakanda. Dengan bukti penangkapan para tentara itu, Ratu Ramonda menegaskan pada semua negara untuk tidak macam-macam dengan Wakanda. Scene berpindah ke Laut Atlantis. Malam itu, para agensi CIA menggunakan alat pendeteksi vibranium untuk mencari keberadaan vibranium di dalam laut. Beberapa penyelam kemudian diperintahkan turun dan memeriksa tambang tersebut. Namun secara tiba-tiba para penyelam menghilang secara misterius. Tak lama kemudian dari bawah laut terdengar suara nyanyian yang menghipnotis para awak kapal untuk menceburkan diri ke dalam laut. Setelah itu orang-orang misterius dengan kulit berwarna biru naik ke atas kapal dan membunuh semua agensi CIA yang ada di sana. Pada malam harinya, Ratu Ramonda mengajak Shuri untuk membakar jubah putih sebagai tanda bahwa mereka telah mengikhlaskan kematian Raja T'Challa. Namun Shuri menolaknya. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul sesuatu dari arah danau. Ternyata ia adalah sang pemimpin pasukan kulit biru yang bernama Namor. Namor menyalahkan keputusan Raja T'Challa yang telah mengumumkan vibranium kepada dunia luar. Akibat hal itu, banyak pihak yang ingin mencuri vibranium bahkan sampai ke dasar laut tempat tinggalnya. Namor meminta Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium. Jika Ratu Ramonda menolak, maka ia tak segan-segan akan membawa pasukannya untuk menyerang Wakanda. Keesokan harinya, Shuri dan Okoye pergi menemui Agent Rose untuk mencari tahu identitas ilmuwan tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa ilmuwan tersebut adalah seorang mahasiswi yang bernama Riri Williams. Shuri kemudian mengajak Riri untuk ikut dengan mereka ke Wakanda.
Sebelum pergi, Riri mengajak Suri dan Okoye ke markasnya untuk mengemasi barang-barang. Namun tiba-tiba pasukan FBI datang dan mengepung markas Riri. Akhirnya Suri pun kabur dengan menggunakan sepeda motor. Okoye menggunakan kendaraan Riri, sementara Riri menggunakan kostum Ironheart yang ia ciptakan. Oxygen 0%. Ketika mereka berhasil lolos dari kejaran FBI, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Namor. Pemimpin pasukan yang bernama Atuma dan Namora membantai para anggota FBI dan bertarung melawan Okoye. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Okoye dan menculik Riri dan juga Suri. Keduanya dibawa ke sebuah kerajaan di dasar laut yang bernama Talokan. Di Wakanda, Okoye melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia dikalahkan oleh anak buah Namor saat akan melindungi Suri. Namun Ratu Ramonda tidak menerima alasan itu, sehingga Okoye pun akhirnya dipecat dari Dorami. Setelah itu Ratu Ramonda pergi menemui Nakia yang sekarang tinggal di Haiti. Ia meminta bantuan Nakia untuk menemukan Suri yang diculik. Nakia lalu mendapatkan informasi dari warga setempat tentang keberadaan kerajaan Talokan. Sementara itu, Suri bertemu dengan Namor yang menceritakan tentang asal-usulnya. Dahulu ibu Namor yang sedang hamil mengalami penyakit misterius. Ia dan para warga yang lain lalu diberikan ramuan tanaman pusaka berwarna biru yang ditemukan di bawah laut. Setelah meminum ramuan tersebut, tubuh mereka tiba-tiba berubah warna menjadi biru dan mereka kesulitan bernafas saat berada di daratan. Kemudian Namor dilahirkan di bawah laut dan ia tumbuh menjadi anak yang istimewa, namun memiliki kekuatan khusus dan bersayap-sayap kecil di kedua kakinya. Sesaat sebelum ibunya meninggal, ibunya berpesan bahwa ia ingin dikuburkan di kampung halamannya. Namor dan yang lainnya lalu naik ke permukaan untuk menguburkan ibunya. Namun saat mereka datang ke pemukiman penduduk, mereka terkejut melihat warga pemukiman banyak yang dijadikan budak oleh tentara penjajah Spanyol. Hal itu membuat Namor marah dan ia pun langsung membantai mereka semua. Sejak saat itulah Namor membenci manusia dan ia memiliki keinginan besar untuk menguasai dunia. Ia kemudian mengajak Wakanda untuk bekerja sama, dan jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang akan ia hancurkan. Lalu Namor mengajak Suri untuk berkeliling melihat keindahan kerajaan Talokan. Ia juga bahkan memberikan sebuah gelang untuk Suri, karena ia adalah manusia pertama yang melihat kerajaan Talokan. Di tengah perbincangan mereka, Namor tiba-tiba mendapat panggilan dari Ratu Ramonda. Ternyata setelah Namor pergi, Nakia datang untuk menyelamatkan Suri dan juga Riri. Mengetahui hal itu, Namor pun sangat marah dan menganggapnya sebagai tantangan perang. Ia pun mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Wakanda. Di Wakanda, para warga menjalani kehidupan mereka dengan damai. Di sana terlihat Baku yang sedang mengawasi keadaan sekitar. Tak lama kemudian Namor dan pasukannya berhasil menjebol tembok pertahanan Wakanda. Serangan dilancarkan dari berbagai penjuru, hingga membuat pihak Wakanda terdesak. Ratu Ramonda yang melihat hal itu langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mengevakuasi para warga.
Baku yang saat itu berada di TKP berusaha melawan pasukan Namor. Namun Suri yang datang menggunakan pesawat langsung menyerang Namor. Namun ia kesulitan karena Namor bergerak sangat cepat saat berada di dalam air. Namor lalu melemparkan senjatanya yang membuat Ratu Ramonda dan Riri tenggelam. Ratu Ramonda yang masih selamat berusaha menyelamatkan Riri, namun naas. Hal itu malah membuatnya tewas. Namor sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Ia bahkan bersumpah akan kembali dalam seminggu jika Wakanda tetap tidak mau bekerja sama dengannya. Kematian Ratu Ramonda otomatis menjadikan Suri sebagai satu-satunya pewaris tahta Wakanda. Suri tak ingin berduka terlalu lama. Ia berusaha melanjutkan penelitian tanaman pusaka agar ia bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalas dendam pada Namor. Suri memanfaatkan kekuatan potongan gelang pemberian Namor karena ia berpikir bahwa gelang itu mungkin terbuat dari tanaman pusaka. Selain itu, Suri dan Riri juga bekerja sama untuk membuat berbagai macam senjata. Suri merampungkan kostum baru Dora Milaje yang dilengkapi dengan berbagai senjata dan pertahanan. Riri juga tak mau kalah. Di sana ia berusaha mengupgrade kostum Ironheart agar bisa digunakan dalam pertarungan. Tak disangka perjuangan Suri tidaklah sia-sia. Ia akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menghidupkan kembali tanaman pusaka. Nakia kemudian melarutkan tanaman itu dan meminumkannya kepada Suri. Sesuai tradisi, Suri kemudian dikirim ke dunia para leluhur. Namun di sana ia tidak bertemu dengan Ratu Ramonda, melainkan bertemu dengan sepupunya, yaitu Jadaka atau Killmonger. Setelah itu Suri pun terbangun dan ia marah karena ia tidak bertemu dengan para leluhurnya. Tak disangka Suri akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan Black Panther. Dengan kekuatan itu Suri semakin yakin untuk membalaskan dendamnya. Baku awalnya tidak setuju dengan keputusan Suri, namun Suri tidak mau mendengarkannya. Keesokan harinya, seluruh pasukan Wakanda bersiap untuk menyerang kerajaan Talokan. Singkat cerita, pasukan Wakanda sudah sampai di tengah laut. Suri lalu memancing Namor dan pasukannya untuk naik ke permukaan. Kemudian mereka pun saling bertarung. Dari arah lain, Riri dengan kostum Ironheart dan Suri dengan kostum Black Panther berhadapan langsung dengan Namor. Suri berhasil menjebak Namor dengan memancingnya masuk ke dalam pesawat yang sudah ia siapkan untuk mengeringkan Namor. Mengetahui bahwa Namor telah ditangkap, Baku langsung mengajak pasukan Wakanda untuk kembali. Namun Namor berhasil meledakkan mesin kapal, sehingga pasukan Wakanda tidak bisa pergi kemana-mana. Di situasi itulah pasukan Talokan berhasil membalikkan keadaan dan mengepung pasukan Wakanda. Di waktu yang sama, Namor dan Suri terlihat sedang berduel di tengah panasnya gurun. Namor yang sangat kuat ternyata masih bisa bertahan, dan ia bahkan berhasil menusuk Suri dengan senjata tombaknya. Setelah itu Namor segera bergegas kembali ke laut karena ia sangat membutuhkan air. Namun dari belakang Suri ternyata berhasil melepaskan tombak dari tubuhnya. Kemudian ia membakar tubuh Namor. Namor akhirnya menyerah dan ia setuju untuk beraliansi dengan Wakanda. Berkat keputusan itu, pasukan Wakanda dan Talokan akhirnya berdamai dan mereka pun menjadi sekutu.
Setelah kejadian itu, Wakanda akhirnya kembali memiliki tanaman pusaka. Sebelum pergi dari Wakanda, Shuri memberikan hadiah mobil untuk Riri sebagai hadiah perpisahan. Di Wakanda, saat Shuri tidak ada, Mbaku maju untuk merebut tahta karena saat itu Shuri sedang mengunjungi Nakia di Haiti. Di sana Shuri membakar jubah putih seperti yang diinginkan oleh ibunya sebagai pertanda bahwa Shuri telah mengikhlaskan kepergian ibu dan kakaknya. Di mid-credit scene terlihat Nakia yang ternyata memiliki seorang putra dengan Raja Kecala. Anak itu bernama Tosain alias Pangeran Kecala dan film pun akhirnya berakhir.